Saya di sini akan mempresentasikan tentang penyajian data. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami di sini ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, saya adalah Pramustika, Kevin Firmansyah, dan Jaki Sanjaya. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan dan penyusunan data, pengolahan data, dan penganalisisan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Salah satu ilmu yang mendasari dalam mempelajari statistika adalah peluang atau probabilitas. Sini ada penyajian dalam bentuk tabel. Yang pertama ada tabel baris kolom. Tabel baris kolom adalah tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokan data sesuai perinciannya dalam bentuk baris dan kolom. Tabel baris kolom dapat berupa tabel baris kolom tunggal dan ganda. Yang kedua, ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat data sesuai dengan rinciannya. Apabila bagian baris tabel berisikan M baris dan bagian kolom berisikan N kolom, maka didapatkan tabel kontingensi berukuran M kali N. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Adalah tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian yang diamati. Sini ada contohnya. Contoh pertama dari baris kolom. Yang kedua contoh dari tabel kontingensi. Dan yang ketiga ada contoh dari tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya ada penyajian dalam bentuk diagram. Pertama, diagram batang. Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Setiap batang tidak boleh berimpit dengan lainnya dan setiap batang mempunyai jarak yang sama. Susunan diagramnya tidak boleh tegak atau mendatar. Boleh batang tunggal, berganda, atau komponen berganda. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis adalah grafik data berupa garis yang menggambarkan perkembangan atau tren dari suatu data. Misalnya data produksi, data perkembangan, jumlah penduduk, data penjualan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Adalah grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi bagian-bagian tertentu sesuai dengan data tersebut. Bagian-bagian tersebut dinyatakan dalam persen. Selanjutnya ada diagram peta atau kartogram. Adalah grafik data berupa peta yang menunjukkan luas daerah, jarak antar kota, kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian dan perkebunan, hasil industri, dan sebagainya. Ini adalah contoh diagram batang. Ini adalah contoh diagram lingkaran. Ini adalah contoh peta atau kartogram. Dan ada diagram garis seperti ini contohnya. Ini menunjukkan perkembangan tren dari suatu data. Ini misalnya tren penjualan kosmetik. Histogram, poligon, dan ogive. Histogram dan poligon adalah dua grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi, sedangkan ogive merupakan kurva frekuensi kumulatif yang telah dihaluskan. Ini adalah contohnya dari histogram dan poligon frekuensi. Data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram, yaitu diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi kelas atas. Dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Untuk lebih memahami mengenai histogram dan poligon frekuensi, perhatikan contohnya. Seperti ini. Langkah-langkah membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi tersebut. Yang pertama, menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Setelah sumbu datar dan sumbu tegak dibuat, langkah 1, dibuat diagram yang menyatakan frekuensi data.
Bentuk diagramnya seperti kotak, seperti diagram batang, dengan sisi-sisi dari batang-batang yang berdekatan harus berhimpitan. Pada tepi masing-masing kotak atau batang, ditulis nilai tepi kelas yang diurutkan dari tepi bawah ke tepi kelas atas. Perhatikan bahwa tepi kelas terbawah ada 99,5 sampai 199,5. Yang kedua, membuat poligon frekuensinya. Tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan dihubungkan oleh ruas-ruas garis dan titik-titik tengah sisi-sisi atas pada batang pertama dan terakhir. Di sisi terakhir dihubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu datar. Bentuk yang diperoleh dinamakan poligon frekuensi atau poligon tertutup. Hasil akhirnya bisa seperti ini contohnya yang upah. Selanjutnya ada OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari grafiknya berupa OGIF positif, sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Frekuensi kumulatif kurang dari untuk satu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Ini ada contoh data upah karyawan. Sebelumnya dapat digambarkan OGIF-nya, akan tetapi sebelum itu buat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Seperti gambar ini. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif di atas dapat digambarkan OGIF seperti pada diagram berikut. Time series adalah serial dari kumpulan data yang teratur oleh urutan waktu. Frekuensi urutan waktu yang dimiliki oleh time series data bisa meliputi tahunan, bulanan, jam, atau bahkan mil detik. Setiap data tersebut disimpan dalam urutan waktu. Data itu adalah data time series. Pertama, teknik ini akan membagi time series data menjadi 4 bagian. Yang pertama ada base atau level, nilai dari data jika serial data tersebut merupakan garis lurus. Yang kedua ada residual no. Yang kedua ada trend, kemiringan meningkat atau menurun yang terlihat di time series. Di dalam trend juga terdapat komponen cyclic yang berbeda dari trend tetapi sering digabungkan menjadi satu dengan trend. Nah, yang ketiga ada seasonality, pola unik yang terlihat di suatu interval waktu karena faktor musiman. Hal ini bisa terjadi karena suatu bulan di setiap tahunnya, suatu hari di setiap bulannya, atau bahkan suatu jam di dalam satu hari. Dan yang terakhir ini residual atau noise atau error, variasi dari data yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah contoh time series dekomposisi dengan penggunaan Python 3 dan Odell Test Model untuk decomposition. Komponen di atas dapat digabungkan menjadi model time series yang dapat mengungkapkan sifat dari trend dan atau seasonality itu. Yang pertama ada additive model, di mana pengamatan data adalah total dari komponen yang ada. Kita dapat mendeskripsikan hubungan tersebut sebagai Y sama dengan base plus trend plus seasonality plus residual. Dan yang kedua ada multiplicative model, di mana setiap pengamatan data adalah perkalian dari komponen yang ada. Kita dapat mendeskripsikan hubungan tersebut sebagai Y sama dengan base kali trend kali seasonality dikali residual. Untuk mengetahui di manakah model data time series kita, diperlukan graphical analysis. Time series adalah tipe data yang memerlukan gabungan analisis menggunakan gambar. Karena itu, sewaktu kita memilih model time series, kita perlu memplot data tersebut untuk mendapatkan pola kasar dari data yang ada. Perbedaan time series data yang termasuk dalam additive dan multiplicative dapat terlihat dari gambar berikut.
Kita perlu mengetahui pola dari time series data kita untuk membantu memilih dan membangun model prediksi kita. Seringkali, asumsi di balik model prediksi di time series tergantung pada pola ini. Kita tentu saja dapat bekerja tanpa mengetahui pola dari time series data kita, tetapi model kita tidak akan memberikan hasil yang terbaik. Diagram Pareto adalah grafik bata yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi hingga grafik terendah. Ini ada cara membuat diagram Pareto ya. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti dan penyebab-penyebab kejadian. Contoh permasalahan, tingginya tingkat cacat produksi perakitan PCB. Penyebabnya solder short, no solder, missing solder ball, dan solder crack. Yang kedua ada menentukan periode waktu yang diperlukan untuk analisis, misalnya per bulan, per minggu, atau harian. Yang ketiga, membuat catatan frekuensi kejadian pada lembaran periksa. Yang keempat, membuat daftar masalah sesuai dengan urutan frekuensi kejadian, dari tertinggi sampai terendah. 5. Menghitung frekuensi kumulatif dan persentase kumulatif. Dan selanjutnya ada gambarkan frekuensi dalam bentuk grafik batang. Gambarkan kumulatif persentase dalam bentuk grafik garis. Jadi ada dua ya. Interpretasikan Pareto chart tersebut. Mengambil tindakan berdasarkan prioritas kejadian atau permasalahan. Ulangi lagi langkah-langkah di atas. Mengimplementasikan tindakan improvement, tindakan peningkatan untuk melakukan perbandingan hasil. Diagram Pareto juga merupakan salah satu alat yang dipakai oleh metodologi Six Sigma dalam tahap definisi atau definition path. Sini dilihat contohnya ya, bisa dilihat. Terima kasih, maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.